waktu itu sempat tuh kan nyoba masuk, kan ada langkah-langkahnya ya. Begitu masuk langkah pertama, langkah kedua aja pertanyaan yang datang itu gini loh, kamu mau bayar berapa untuk masuk ke politik? Gue bilang, loh orang gue nggak nyari duit kok, kenapa harus bayar? Ya emang gitu, udah males duluan gitu loh. Gue ini bukan cari duit loh, gue ini mau nyumbang waktu. Udah ditanyain mau bayar berapa untuk masuk itu. Loh, terus kalau gue bayar berapa, misalnya disuruh bayar sekian lah, 15M atau 30M untuk masuk politik yang bawah, itu tuh nggak balik loh, karena gue nggak ada rencana cari duit sama sekali. Loh, terus buat apa? Gue udah nyumbang tenaga, nyumbang uang, ya nggak mau lah. Kalau nyumbang tenaga, nyumbang waktu mau. Begitu disuruh nyumbang uang, nanti otak kita rusak lah, pengen balikin uang itu. Jadi mendingan gue nggak usah lah, udah. Itu sebabnya pemerintahan kita mayoritas korupsi, nepotisme dan kolusi. Jika tidak mempunyai saudara seperti keluarga Masud di Kalimantan Timur. Dari Rudi Masud adalah Gubernur Kaltim 2025 hingga 2030. Hasanuddin Masud kakak Rudi yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur. Syahriah Masud yaitu kakak atau adik perempuan Rudi adalah anggota DPRD Kalimantan Timur periode 2024 hingga 2029. Syarifah Suraidah istri Rudi adalah anggota DPR RI periode 2024-2029 menggantikan Rudi Masud. Rahmat Masud kakak Rudi adalah wali kota Balikpapan. Abdul Ghafur Masud adik Rudi adalah mantan Bupati Penajam Pasir Utara dan pernah terjerat kasus korupsi. Putri Amanda keponakan adalah pimpinan Kadin Kaltim. Bukan tidak mungkin jumlah akan bertambah. Bahkan yang sudah pernah korupsi saja bisa menjabat. Nah, jika tidak mempunyai keluarga, maka kekuatan uanglah dipakai seperti video di awal tadi. Bayangkan jika punya keluarga di dalam legislatif. Apakah tidak mungkin kita meminta jabatan atau proyek? Jika sudah memasukkan uang di awal, apakah kita mungkin bekerja hanya untuk rakyat? Tanpa memikirkan untuk mengembalikan uang tersebut. Saya yakin jawaban kita sama. Hanya yang di kekuasaanlah mengatakan sebaliknya. Dan anehnya, pemerintahan kita seolah membiarkan dan tidak ada payung hukum yang jelas melarang konflik kepentingan dalam pemerintahan. Dan payung hukum untuk para koruptor pun sangat ringan. Yang membuat semakin banyaknya korupsi. Bayangkan jika dengan korupsi 1 miliar. Bisa dihukum mati. Berapa banyak yang akan menceritakan kebobrokan pemerintahan kita? Berapa banyak yang bekerja sungguh-sungguh? Dan apakah para oligarki akan tetap menjabat? Mungkinkah para pemerintahan ini ketakutan jika tidak bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat? UMR pun meningkat karena birokrasi tanpa menyuap bukan bagian dari adat lagi. Bayangkan jika korupsi yang merugikan negara 348 miliar. Kamu hanya masuk penjara 1 tahun 6 bulan. Dan denda sebesar 500 juta. Maka dengan korupsi 347 miliar dan 500 juta rupiah. Belanja sebanyak 5 miliar per tahun. Selama hampir 70 tahun lamanya. Jadi apa efek jerahnya? Bagaimana Indonesia akan sejahtera? Bagaimana garis kemiskinan akan meningkat? Bagaimana para pejabat tidak hanya omon-omon belaka? Karena yang didapat sangat besar. Ayo rakyat Indonesia. Mari pikirkan sejenak. Apa yang Anda inginkan untuk generasi kalian? Generasi anak cucu kalian. Kerja jujur dan hasil yang maksimal. Bagaimana pendapat saudara-saudari? Tulis di kolom komentar. Jika setuju bagikan dan subscribe agar semakin banyak rakyat Indonesia yang tahu kenyataan sebenarnya.